Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrin Usman Hasibuan beserta BPG Transformasi Plus Batch 1 dengan nomor peserta 98757801900077 akan membuat video pembelajaran sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Panitia Nasional sebagai uji kinerja. Berikut video pembelajaran yang kami laksanakan. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 11 IPA. Ya. Hari ini pertemuan kita akan membahas tentang mata pelajaran Quran Hadis. Namun sebelum kita mulai, Ustaz ingin memastikan dulu anak-anakku semua ada berapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Mana? Ada bawa absennya? Anak absen kelas 11 IPA ya? Baik. Namun sebelum kita pengabsenan, sebagaimana biasanya kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa, selawat, bagaimana biasanya, ya, istighfar. Ayo kita mulai. Etos itu merupakan semangat, sikap dalam bekerja yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Makanya etos kerja pribadi Muslim. Jadi dalam Islam itu kerja keras adalah ibadah
jika dilakukan dengan niat yang benar. Jadi innamal a'malu binniyat. Sebagaimana dalam bekerja, agar bisa menjadi ibadah kerjaanmu itu, maka harus diawali dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi yang menjadi catatan buat kalian bahwa etos itu adalah bagaimana kita mensikapi. Songon dia ho mensikapi. Bagaimana engkau bersemangat dalam melakukan sesuatu. Itulah etos kerja. Etos belajar berarti bagaimana kita bersemangat, bagaimana kita mensikapi cara kita untuk belajar. Jadi sebetulnya apa yang kalian dapat di bangku sekolah itu akan menjadi bekal untuk kalian nanti ketika sudah berhadapan dengan dunia kerja. Apa yang dididik kepada kalian di bangku sekolah itu akan menjadi pegangan untuk kalian. Yang mana Ustadz yang jadi pegangan? Apakah materinya, pelajarannya? Mungkin iya. Akan tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah ketika kalian terbentuk karakternya. Jadi sebetulnya karakter itu harus diusahakan. Harus diusahakan. Jadi dari diusahakan, yang diusahakan itu bisa melalui peraturan sekolah. Yang tadinya kamu merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang disiplin, karena ada aturan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan, harus disiplin. Dari awalnya terpaksa menjadi perlahan-lahan terbiasa. Itu masih tahap kedua. Yang terbiasa itu ketika kamu dialihkan dengan kebiasaan lain, maka kebiasaan yang ini bisa tertinggal. Jadi terbiasa itu belum menjadi karakter. Tidak menjadi karakter. Jadi pertama tadi diusahakan apakah dengan terpaksa atau tidak. Kemudian yang kedua, dibiasakan, terbiasa. Terbiasa pun belum menjadi karakter buat kalian. Lalu bagaimana? Terbiasa yang terus-menerus berjalan. Terus-menerus. Maka perlahan-lahan akan menyatu dengan dirimu menjadi sebuah karakter. Begitu juga jujur misalnya. Awalnya sulit karena mungkin sudah terbiasa bercanda-canda, berbohong dengan cara bercanda misalnya. Namun karena tuntutan, dia terpaksa harus jujur. Lalu dari awalnya terpaksa, dibiasakan. Lama-kelamaan kebiasaan ini akan perlahan-lahan menjadi kepribadian, akan menjadi karakter. Begitu. Anggopor ruamu, kalau kalian ingin mensifati sesuatu hal yang baik, maka itu harus diusahakan. Ingat apa yang saya sampaikan. Harus diusahakan. Walaupun sulit, maka nanti saya tidak tahu apakah pada pertemuan ini atau mungkin di pertemuan lain,
untuk membentuk karakter ada banyak tindakan pembiasaan yang harus kita lakukan. Misalnya Anda ingin menjadi seorang dokter, maka karakter apa yang harus kamu lakukan? Maksudnya kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus kamu lakukan sehingga menjadi karakter untuk kamu, sehingga mempermulus kamu untuk menjadi dokter. Kamu ingin menjadi pengusaha yang sukses, maka kamu harus melakukan sesuatu yang harus menjadi kebiasaan kamu, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi karakter buat kamu, sehingga kalau kamu sudah punya karakter itu, sudah punya mindset itu, maka akan mempermulus jalanmu untuk menjadi pengusaha sukses. Nah, itulah etos kerja. Paham kira-kira? Itulah etos kerja yang harus kita miliki sebagai kepribadian seorang muslim. Jadi orang-orang luar itu, orang-orang China, orang-orang Eropa, Amerika yang sukses-sukses itu banyak mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam Islam, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, yang seharusnya kita seorang muslim seharusnya lebih hebat seharusnya ya, karena pedomannya itu milik kita. Kok malah negara lain yang memanfaatkan, yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam ya. Coba kita dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata bekerja keras atau disiplin. Tapi tahukah kalian bahwa Islam juga mengajarkan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari ajaran agama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah topik penting dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu etos kerja pribadi muslim, yang bersumber dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Anak-anakku sekalian, dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman yang sangat berharga. Ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, Allah memerintahkan kita
untuk segera meninggalkan jual beli dan bersegera menuju masjid guna mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah harus diprioritaskan di atas kepentingan duniawi. Namun setelah selesai sholat, kita juga diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah, yaitu bekerja, berdagang, dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang luar biasa, Allah mengingatkan agar dalam bekerja pun kita tetap mengingatnya. Dari sini kita belajar bahwa etos kerja seorang muslim tidak hanya sekedar semangat bekerja, tapi juga menyangkut nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan spiritualitas. Bekerja bukan hanya urusan dunia, tapi juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja Islami menuntun kita agar menjadi pribadi yang produktif, amanah, dan bermanfaat bagi orang lain, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Inilah yang membedakan antara kerja biasa dan kerja yang bernilai ibadah. Jadi, dengan memahami dan menerapkan etos kerja Islami, kita tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Anak-anakku semua, semoga kita semua menjadi pribadi muslim yang rajin, jujur, bertanggung jawab, dan selalu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Oli, jaringan ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang 4 kelompok ini saya ingin kalian berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit, tidak lama-lama. Diskusikan pengalaman kamu. Jadi buat ide dari pengalaman, misalnya pas kerja membantu orang tua, apa jenis pekerjaannya, lalu uraikan bagaimana cara Anda membantu orang tua. Kira-kira dari pengalaman kalian itu, atau mungkin ada yang sudah pernah punya pengalaman bekerja, kerja mungkin dengan orang lain, apakah menjaga perjalanan misalnya kan, atau misalnya ya pekerjaan apa saja lah. Nah, coba kalian nanti berdiskusi, lalu kalian sampaikan nanti satu
orang utusan dari masing-masing kelompok tentang pengalaman kalian bekerja. Begitu ya. Dengan waktu yang sangat singkat, kita mulai dari kelompok 1. Ayo, silakan disampaikan, berdiri di tempatnya saja, tapi berdiri. Sudah. Nah, ayo kita mulai dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Bibina, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya berkait dengan etos kerja. Pada saat itu saya melatih pencaksilat di Pondok Pesantren Ali Baharuddin. Di saat itu memang kami latihan, tapi di saat azan atau masuknya sholat asar kami memberhentikan latihannya karena segala sesuatu tidak terlepas dari Allah. Makanya kita perlu untuk sholat terlebih dahulu lalu melanjutkan latihannya lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian harus paham sedini mungkin? Karena kalian kan sudah kelas 11. Kelas 12 berarti 1 tahun lagi insya Allah kalian sudah tamat, sudah selesai. Mungkin ada yang tamat dari madrasah kita akan langsung kerja. Mungkin ada yang kuliah sambil kerja. Tapi yang pasti tidak ada yang bercita-cita untuk tidak bekerja. Ada? Tidak. Pasti semuanya anak-anak ini punya cita-cita bekerja dengan pekerjaan yang bagus, dengan gaji yang memadai, yang cukup. Kalau bisa yang banyak dan berkah. Begitu. Atau mungkin ada yang punya cita-cita, saya Ustaz 5.000 satu hari pun sudah cukup lagi. Ada? Tidak. Nah, kalau kalian ingin memiliki pekerjaan yang baik, kalau misalnya ingin jadi pengusaha, menjadi pengusaha yang sukses,
maka etos kerja adalah kunci. Kira-kira kalau kalian bekerja sama orang lain, katakanlah umpamanya ke kebun, menebas rumput misalnya. Kalau misalnya kalian janjinya itu misalnya lah hari libur, kita mulai kerja jam 8 sampai jam 5 gitu umpamanya di perjanjiannya. Kan ada kesepakatan itu. Marpokat di Parjolo kan bersepakat, nah, kita mulai kerja jam 8 tapi jam 5 kita sudah istirahat, sudah pulang. Nanti jam 12 kita istirahat, jam setengah 2 nanti kita bekerja lagi begitu. Kalau kalian tidak punya etos, datangnya saja sudah terlambat. Janjinya jam 8, kalian datang jam 9. Udahlah jam 9 datangnya, kerjanya bermalas-malasan karena tidak ada semangat. Dirabi-rabi iya, tulur rabi jubuk ya. Akhirnya yang dia bersihkan itu tidak jauh lebih luas dari tempat dia duduk. Untuk bolak jubukan niat. Kira-kira besok-besoknya si orang yang ngajak kamu tadi itu masih mau tidak mengajak kamu bekerja? Tidak. Itulah pentingnya etos kerja. Itu masih bekerja dengan orang lain. Lalu kalau kamu membangun usaha, kalau kamu tidak punya etos dalam bekerja, maka sampai kapanpun usaha yang akan kamu bangun itu, usaha yang kamu giat itu tidak akan pernah berhasil. Lalu bagaimana Ustadz kaitannya dengan belajar? Kami kan masih di bangku sekolah. Iya, begitu juga dengan belajar. Kalau kamu tidak punya etos belajar, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah berhasil dalam belajar. Tidak akan menghasil pemangi. Nah, itulah etos. Pentingnya etos kerja. Pentingnya bagaimana kita memiliki sikap semangat yang positif dalam bekerja. Dan itulah kepribadiannya. Kalau sudah menjadi kepribadian, maka yakinlah tu dia pehoke. Kemanapun Anda pergi, orang akan berebut. Orang akan berebut. Saya punya pengalaman, punya teman saya. Teman saya ini operator eksavator. Tahu eksavator? Tahu. Apa itu? Alat Alat berat. Beko. Kan? Jadi kawan saya ini, si operator, sempat pindah kerja, pindah Karejo. Lalu pada suatu saat datanglah seseorang ke tokenya si operator, ke bosnya. Apa kata dia? Ditanyalah di mana sekarang si Anu, si A. Nama kawan saya ini si Lapang namanya. Ada yang tahu? Orang paling menunjuk, ya? Tidak tahu. Namanya si Lapang. Jadi waktu itu mereka si yang mau menggunakan jasa ini ingin mengajak si Lapang ini mengerjakan galian C. Galian C itu pengambilan bukan pasir, batu, nadi bangunan dan pantai, betul pantai. Anggo inde si Lapang operator na inde jauh ini punasa pantai.
Kalau bukan si lapang yang mengerjakan, yang jadi operatornya, dia tidak mau. Berarti apa itu yang dia nilai dari si lapang? Ini nama operatornya si lapang ya, bukan berlapang-lapang. Apa nilai yang dimiliki si lapang rupanya? Etos kerja semangat. Orangnya biasa-biasa saja. Ya 11-12 lah sama negro. Orangnya hitam, biasa. Kalau jalan di jalan besar mungkin kita tidak menyangka dia itu operator. Tapi kenapa dia begitu diminati? Dia memiliki nilai. Dia punya etos. Sudah ada nilai dia. Maka dia dicari. Lalu memang kira-kira tidak kira-kira seperti itu. Bagaimana membuat diri kalian itu bernilai? Kalau kita sudah punya nilai, maka yakinlah kamu akan dicari. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Si laki-laki punya nilai, si perempuan punya nilai. Kalau kalian perempuan ini, anak-anak ini semuanya bisa menjaga nilai kalian sebagai seorang santri, kira-kira kalian itu nanti ya mungkin yang datang juga nanya, dia tidak jauh-jauh lah. Indah akan menspasimu ya bebe, indah sembarangan bebe, anggo dong nilai. Coba kalau misalnya di luar sana kalian tidak punya nilai, hijabnya tidak dijaga, pakaiannya tidak dijaga, maka laki-laki yang datang pun menghampiri kalian ya yang 11-12, yang mungkin sarung-sarung potong, baju-baju pontong, pakai tato. Kira-kira kalian berharap pasangannya seperti itu tidak? Kan tidak. Maka itu dilihat dari nilai kalian. Begitu juga yang laki-laki. Jangan kalian berharap punya istri yang solehah, yang hafizah 30 juz, tapi keseharian kalian tidak bernilai. Paham kira-kira makna etos itu? Jadi etos itu nilai kualitas kita dalam mengerjakan sesuatu, dalam mensikapi sesuatu. Kita bikin peraturan, apel pagi datang jam sekian, sholat zuhur berjamaah, tidak boleh keluar pagar. Mungkin sederhana bagi kalian, akan tetapi ketika kalian bisa mengikutinya, sesungguhnya yang dinilai itu bukan berdirinya kalian di situ. Apa yang dinilai? Sikap kalian untuk mentaati aturan. Kalian punya etos. Begitu ya. Bukan karena kalian akan ditampilkan di depan kalau hadir, bukan karena itu. Ada nilai di situ, ada nilai didikan. Mungkin pekerjaannya itu hadir apel pagi, biasa saja kan, tapi ada nilai yang ditanamkan di situ, yang harapan kami guru-gurumu bisa menjadi nilai kepribadian untuk kalian. Disiplin, ya kan? Paham ya? Apa itu etos kerja ya? Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Kira-kira paham? Itulah, maka terapkanlah itu, disiplinkan diri kita, buat diri kita bernilai.
Dia dong lagi mengalih nilai jo, nah jo nilai ini. Nggak ada yang mau ngasih nilai sama Anda. Andalah yang membuat nilai sendiri. Mau nilainya 6 dalam kehidupan. Kalau kita angka-angkakan, mau nilai kita 5, mau nilai kita 4 di dunia kerja, ya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu juga di sekolah kan, kamu yang buat nilai kamu kan? Quran hadis. Kalau saya dapat nilai 7 Ustaz, ya kamu yang buat nilai kamu segitu. Kalau saya nilainya 6 Ustaz, ya kamu yang membuat nilai kamu segitu. Dan yakinlah dan ingatlah apa yang Ustaz sampaikan ini di dalam kehidupan kamu pun begitulah nanti. Kamu yang membuat nilai kamu. Ya? Kamu yang membuat gaji kamu kalau bekerja. Kita yang buat gaji kita. Mungkin tidak kira-kira seperti itu. Hah? Maksudnya kalau dilaloho mampin gajimu, saulakon, tokimnai, kalau sudah selesai. Iya, kalau kamu punya nilai, kalau kamu punya kualitas, kamu dicari orang banyak, maka kamulah yang menentukan gaji kamu. Mau gaji berapa? Apalagi kalau kita punya nilai untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha, pemilik perusahaan, apa bukan kita yang membuat gaji kita? Maka itu semua berawal dari bagaimana cara kamu melakukannya. Dan terakhir, sebagai pribadi muslim, maka etos kerja yang harus kita ingat adalah tidak lupa untuk selalu mengingat Allah. Selain meniatkan pekerjaan itu untuk nafkah, untuk ibadah, di sisi lain yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu beraktivitas, ingatlah Allah, berzikirlah Allah, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kamu bisa berzikir Allah, tidak harus berucap Allah, Allah sambil gergaji. Allah, tidak harus seperti itu, tapi sebutkan di dalam hati, terus berzikir Allah, terus ingat Allah, maka keberkahan akan datang kepadamu. Pekerjaanmu itu akan menjadi nilai ibadah, berzikir kepada Allah, maka hasil yang kamu dapatkan juga menjadi ibadah. Itulah etos kerja pribadi. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Amin. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.